Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita jumpa lagi. Kita akan mempelajari mengenai masih di dalam ciri-ciri bangun datar. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari simetri lipat dan simetri putar, kita akan memasuki subbab selanjutnya, yaitu mengenai segitiga ya. Segitiga pada dasarnya adalah bangun datar yang dibentuk dari 3 sisi atau 3 rusuk, dan dia memiliki 3 sudut. Nah, nanti mengenai jenis maupun macam dari sisi maupun sudutnya itu nanti yang akan menentukan nama segitiganya. Jadi ada segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan juga ada segitiga tumpul atau segitiga sembarang. Nah, coba untuk lebih memahaminya kita akan mengerjakan ya latihan kegiatan terbimbing 2. Di situ yang pertama, tentukan besar sudut yang tidak diketahui pada segitiga berikut. Nah, ingat, jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, ini yang mesti kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, maka kita bisa menuliskan kalau di situ yang A ya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sama dengan sudut A-nya tidak tahu, 71 derajat tambah 34 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi. Nah, ini tinggal dijumlahkan 105 ya. 105 derajat. Sudut A sama dengan 75 derajat. Selesai. Kemudian yang B. Nah, kalian kalau teknis mengerjakan mestinya seperti ini ya. Jadi biar lebih tahu caranya. Kok bisa ketemu ini itu bagaimana. Nah, sekarang di sini lihat. Ada segitiga DEF. Segitiga DEF. Nah, padahal di sini hanya diketahui satu sudut saja, yaitu sudut E 36 derajat. Nah, kita mengerti bahwa ini sudut siku-siku. Berarti kita juga punya bahwa sudut D sama dengan 90 derajat. Maka kita bisa hitung sudut F-nya. Sudut F ditambah sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut F ditambah 90 derajat ditambah sudut E-nya adalah 36 derajat, 180 derajat. Sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi. Nah, 90 tambah 36 tambah ya 6, 126 derajat. Sudut F sama dengan 180 derajat kurangi 126 derajat. Kurangi ya, 10 kurangi ini 4, 7 kurangi 25. Nah, berarti sudut F 54 derajat. Selesai. Kemudian yang C. Nah, ini dilihat ini. Sudut G dengan sudut H sudah ada keterangannya ya bahwa dia itu sama. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa sudut G ditambah sudut H ditambah sudut I sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa sudut G itu sama dengan sudut H. Berarti nanti sudut H ini saya ganti dengan sudut G. Atau kebalikannya, sudut H saya ganti dengan sudut H juga. Sudut G saya ganti dengan sudut H. Nah, gini aja. Ditambah 40 derajat, 180 derajat. Nah, ini H ditambah H berarti 2 kali sudut H ditambah 40 sama dengan 180 derajat kurangi 40 derajat. 2 sudut H sama dengan 140 derajat. Sudut H sama dengan 140 derajat dibagi 2, 70 derajat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor kedua. Berarti kalau sudut H-nya 70 derajat, berarti sudut G-nya juga sudut G juga 70 derajat. Seperti itu. Lanjut nomor 2. Sembarang 3 garis selalu dapat dibentuk menjadi segitiga. Ya. Sembarang 3 garis selalu dapat dibentuk menjadi segitiga.
Benar. B. Sebuah segitiga tidak dapat memiliki ketiga sudut sekaligus, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Ini juga benar. Semua jenis segitiga memiliki simetri lipat. Salah, ya. Kalau tumpul tidak memiliki tumpul atau segitiga tumpul atau segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat, ya, seperti itu. Kalau segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, itu pasti sudah pasti punya simetri lipat, ya. Yang D, segitiga tumpul memiliki satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Benar. Besar semua sudut pada segitiga lancip kurang dari 90 derajat. Itu benar. Segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu semuanya pasti dia sudutnya lancip semua. Gitu. Lanjut untuk yang nomor ketiga. Saya naikkan, ya. Berilah tanda centang. Nah, ini pakai tanda centang lagi, ini mudah, ya. Memiliki ciri-ciri segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Sembarang memiliki sudut siku-siku, berarti salah, ya. Salah. Tidak memiliki sudut yang sama besar, karena dia sembarang. Kalau tidak memiliki sudut yang sama besar, nah ini benar. Ini ada berapa pernyataan toh? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Saya kasih gini aja. Nah, seperti ini. Tidak memiliki sudut yang sama besar. Itu benar, ya. Ya, ini udah benar ini. Tidak memiliki sisi yang sama panjang, itu juga benar. Memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, ya. Segitiga sembarang. Tidak selalu. Kalau misalkan segitiga sembarangnya segitiga lancip, kalau segitiga sembarang itu pasti memiliki sudut, benar juga, ya. Memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat itu kan pasti lancip, ya. Semua segitiga baik sama sisi, sama kaki, kemudian sembarang, itu pasti dia memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, atau pasti dia punya segitiga, dia pasti punya sudut lancip. Ini juga benar. Besar semua sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari besar semua sudutnya. Salah. Lanjut yang B. Segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu sebenarnya sama seperti halnya segitiga sembarang, ya. Memiliki sudut siku-siku. Kalau tumpul nggak mungkin ada siku-siku. Memiliki 3 sisi yang sama panjang, itu nggak mungkin. Berarti segitiga. Kalau ini alasannya apa? Kalau memiliki sudut siku-siku itu nanti segitiga siku jadinya. Kemudian kalau ini alasannya memiliki 3 sudut yang sama panjang, nah itu nanti jadinya adalah segitiga sama sisi. Memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Ini juga salah. Ini nanti jadinya adalah segitiga sama sisi. Memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Tumpul, ini benar. Memiliki sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang, ini benar. Ya. Ini benar. Karena apa? Karena kalau misal contoh aja tumpul. Oh, sebentar.
Lancip, benar. Ini ya, misalkan sudut tumpulnya seperti ini. Nah, tumpulnya 1, ya. Ini tumpul. Tapi ini kan lancip. Ini lancip. Iya kan? Lancipnya apa? Lancipnya kurang dari 90 derajat gitu. Lanjut untuk yang berikutnya, segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki di situ. Segitiga sama kaki. Nah, memiliki dua sisi sama panjang. Ini saya tulis A, B, C, D, E, sama seperti yang tadi ya. Memiliki dua sisi yang sama panjang, itu benar. Memiliki tiga sisi yang sama panjang, salah. Kalau tiga sisi sama panjang itu bukan sama kaki, tapi segitiga sama sisi nanti jadinya, ya kan? Nah, berikutnya, memiliki dua sudut yang sama besar. Dua sudut yang sama besar, betul, sama kaki. Memiliki tiga sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Ini salah. Ini kalau tiga-tiganya sama besar 60 derajat, itu nanti jadinya adalah segitiga sama sisi, bukan sama kaki. Lanjut, memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Benar. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Apakah ketiga garis dengan ukuran berikut dapat dibentuk menjadi segitiga? Jelaskan jawabanmu. Nah, syarat sisi menjadi sebuah segitiga itu syaratnya adalah jumlah dua sisi yang terpendek itu harus lebih besar. Jadi jumlah dua sisi terpendek lebih dari sisi terpanjang. Nah, seperti ini. Jadi jumlah dua sisi terpendek itu harus lebih dari sisi yang terpanjang. Kita cross check aja ini. Yang terpendek itu kan yang A ya. 8 plus 7 sama 15. Ini kan 15. Sama dengan 15. Tidak bisa untuk membuat segitiga. Kemudian yang B. Yang B. Yang terpendek 9 sama 13. 9 tambah 13 dibandingkan 14. Berapa ini? 22 lebih dari 14. Nah, jumlah dua sisi terpendek lebih dari sisi terpanjang. Benar. Ya kan? Kemudian yang ini 21 dan 18. 21 tambah 18. 30. Ini jadinya adalah 39 sama 30 lebih dari. Ini benar. Jadi ini bisa dibentuk segitiga ya, yang B dan C. Yang tidak bisa dibentuk segitiga adalah yang A karena dia sama saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Wah, panjang sekali ya ini. Ternyata materinya. Berikutnya di situ diminta tentukan jenis segitiga berikut berdasarkan besar sudutnya, segitiga lancip, segitiga tumpul, atau segitiga siku-siku. Nah, ini kita lihat di sini ada salah satu yang tumpul 90 derajat ya. Di situ 90 derajat itu kan lebih dari 90 derajat. Nah, ini berarti tumpul. Kalau salah satu sisinya ada yang tumpul, nah kita bisa mengatakan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Lanjut. Nah, ini 60 derajat, 45 derajat. Kita bisa cari sisi yang ini. Berapa? Misalkan 60 derajat tambah 45 derajat. Tambah X. Katakanlah ini sudutnya adalah X. 180 derajat.
Berarti ini sama dengan berapa ini? 105 derajat tambah X 180 derajat. X sama dengan 180 derajat kurangi 105 derajat. X sama dengan 75 derajat. Nah, ini lancip. 60 lancip. 45 lancip. Berarti B adalah segitiga lancip. Yang C. Yang C di situ misalkan sisi yang sudut yang ini adalah X. Berarti X tambah 30 tambah 60 sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 180 ya, karena jumlah segitiga itu kan 180 derajat. 180 derajat kurangi 90 derajat. 90 derajat. Ya kan? Jadi X sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti apa? Karena ada siku-sikunya, kita bisa mengatakan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nomor D nggak usah dibahas. Ini sudah ada sudut tumpul. Berarti segitiga tumpul. Nah, kemudian yang nomor ke-7 di situ ya. Nomor ke-7 itu mudah sekali, sambil merem juga bisa itu, kalau cuman hanya masalah gambar ya. Segitiga lancip. Segitiga lancip. Berarti ketiga sudutnya adalah lancip. Ya kan? Kemudian B, segitiga tumpul. Berarti salah satunya pasti ada yang tumpul. Nah, ini tumpul ini. Nah, tumpul. Ya kan? Kemudian yang C, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, saya balik dulu. Segitiga siku-siku sama kaki. Katakanlah seperti ini. Nah, ini kan siku-siku sama kaki atau kakinya sama. Seperti itu. Nah, segitiga yang memiliki satu simetri lipat. Nah, mudah sekali, dia pasti segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu punya satu simetri lipat. Contohnya seperti ini. Nah, mana sumbu simetrinya ini? Sini dengan kiri dengan kanan itu sama. Seperti itu. Itu ya. Coba lanjut ke yang nomor ke-8 nih. Perhatikan gambar berikut. Diketahui selisih besar sudut BAC. BAC berarti A ya, dan BCA adalah 6. BCA adalah 6. Tentukan besar ketiga sudut pada segitiga ABC. Nah, ini mudah saja. 8 ya. Sudut A. Ini yang A ya. Sudut A jelas 90 derajat. Kemudian sudut A dengan sudut C selisihnya 60 derajat. Berarti otomatis sudut C sama dengan 90 derajat kurangi 6. 84 derajat. Ya kan? Nah, berarti otomatis sudut B. Kenapa Pak Jul gunakan satu huruf saja? Pak Jul singkat saja karena ini kan masing-masing titik sudutnya itu juga menginterpretasikan sudut. Titik sudut itu menginterpretasikan sudut juga. Jadi ini adalah sudut A, sudut B, sudut C. Seperti itu. Jadi sudut B-nya adalah jelas 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 84 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 174 derajat sama dengan 6 derajat. Seperti itu. Ini ya. Lanjut untuk yang nomor B. Terakhir ini. Tentukan besar sudut ABC
A, B, C, D. 125 derajat. Nah, ini sudut lurus. Ingat, sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat, ya. Nah, ini berarti besar sudut ABC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 125 derajat. Sama dengan berapa? 55 derajat. Nah, sekarang ini sudut A itu sama dengan sudut B karena sama kaki, ya. Karena sama kaki, maka karena sudut B-nya adalah atau sudut BAC itu sama dengan sudut ABC sama dengan 55 derajat. Nah, berarti sini 55 derajat kan? Nah, otomatis sudut ACB sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat tambah 55 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Sama dengan 70 derajat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Silakan untuk materi yang lain kalian bisa simak di video selanjutnya di playlist ya. Tolong dicari di playlist. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.